Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Zuita, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang dengan NIM 22320109, PPG kategori 1 gelombang 2 akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat siang anak-anak. Masih pada semangat ya? Semangat dong, karena materi kita kan masih lanjutan materi kemarin ya kan, tentang sistem reproduksi. Oke. Sebelum dimulai seperti biasa, ketua kelas boleh ya pimpin doa, silakan Kak Lika. Sebelum kita memulai pelajaran biologi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selamat siang. Oke, selamat siang. Hari ini Kak Lika yang tidak masuk siapa? Oh, ada Arman Boroy, ada kemudian Kak Rafa, kemudian ada Haraya Sulistiawati Gunawan, kemudian ada Nadia Putri Afifah, Oke, sebelum pembelajaran dimulai boleh silakan dicek kanan kirinya, kemudian kolong mejanya kira-kira masih ada sampah atau tidak ya? Bersih? Oke, tepuk tangan dulu buat kalian, tepuk tangan. Biologi sekali ya, cinta lingkungan. Oke. Sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari tentang organ reproduksi, baik laki-laki ataupun wanita. Kemudian bagaimana proses pembentukan sperma dan ovum. Kemudian mempelajari tentang siklus menstruasi. Nah, hari ini kita akan mengaitkan itu semua dengan penyakit pada reproduksi, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Oke, boleh perhatikan ke depan sebentar. Oke, ini kompetensi dasarnya bisa disampaikan kembali walaupun kemarin sudah disampaikan, yaitu yang pertama menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Kemudian yang satu lagi 4.12 menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Nah, kita sekarang berfokus lebih ke KD yang 4.12. Jadi hubungannya dengan organ, kemudian dengan teknologi, karena zaman semakin canggih, nanti kita akan kaitkan itu semua. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya, buat apa sih kita belajar reproduksi? Peserta didik itu kalian ya. Peserta didik dapat menjelaskan kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi melalui diskusi. Nah, jadi kalian nanti duduk berkelompok, kemudian akan mendiskusikan suatu permasalahan atau problem yang mungkin pernah kalian dengar sebelumnya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan sistem reproduksi melalui diskusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi serta kaitannya dengan teknologi melalui diskusi. Yang reproduksinya, pembentukan spermanya, baik yang tadi laki-laki, kemudian yang ini wanita atau perempuan, bagaimana pembentukan ovumnya, siklus menstruasi pada wanita, kemudian bagaimana pertemuan sperma dengan pertemuan ovum atau disebut dengan fertilisasi, gangguan sistem reproduksi. Nah, sebelum kita ke sini, misalnya mau menayangkan video, jadi nanti kalian tonton dulu, kalian lihat video ini tentang gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut adalah beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada penyakit AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus.
Oke, sebelumnya coba dari kalian nih ada nggak yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan apa sih yang tadi disampaikan oleh video barusan? Oke, boleh silakan Kalika. Di video tadi itu dijelaskan penyakit HIV, penyakit AIDS yang disebabkan karena virus HIV. Virus HIV itu adalah dasar klinik yang menyerang sistem imunitas manusia. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV ini. Cara penularan HIV itu dari orang tua terus turun ke anak. Orang tuanya harus orang tuanya udah tertular HIV, kemudian turun ke anaknya, terus dari transfusi darah, dari gaya hidup kayak seks bebas, kemudian dari jarum obat-obat terlarang seperti narkoba. HIV ini nggak langsung terdeteksi karena 5-7 tahun awal penderitanya itu masih sehat, belum ada tanda-tanda. Tapi setelahnya penderitanya sakit-sakitan, mulai timbul penyakit kayak TBC, pneumonia, dan herpes. Pas penyakitnya mau dipastiin harus ada fase 3-6 bulan untuk memastikan pemeriksaan. Yang dilakukan pemeriksaan CLT yaitu sel yang melindungi imunitas. Kemudian ada penyakit gonore juga, yaitu rasa sakit saat pipis yang di kelamin itu bisa terjadi sama laki-laki dan perempuan. Terus ada sifilis, yaitu bakteri atau luka yang disebabkan karena bakteri dan luka pada daerah kelamin dan timbul kayak bintik-bintik gitu, terus nanti bintik-bintiknya meletus, terus kayak jor gitu. Terus ya, dan juga ada keputihan itu bisa disebabkan karena jamur, karena bakteri, terus sama trikomonas. Terus yang terakhir ada epididymis, yaitu radang saluran pada epididymis yang terjadi pada laki-laki yang meliputi rasa nyeri, bengkak pada testis, penyebabnya gangguan bebas, penyebabnya pergaulan bebas. Dan itu tadi ada kanker juga yang menjadi penyakit pada organ reproduksi. Oke, good job Kalika, tepuk tangan dong buat Kalika. Luar biasa, baru 1 kali disetel videonya langsung bisa menjawab. Oke, tadi yang disebutkan ada kanker, kemudian ada keputihan, ada HIV/AIDS. Nah, nanti salah satu dari yang tadi disebutkan Kalika akan kita bahas di dalam lembar kerja yang nanti kalian akan bisa diberikan barcode. Nanti kalian barcode, kemudian kalian lihat di situ ada kasus apa yang akan kita bahas, salah satu penyakit yang disebutkan oleh Kalika tadi. Oke, sebelum kita mulai memasuki permasalahan, stretching sejenak ya, mungkin. Atau Lara boleh pimpin teman-temannya? Oh iya, oke, boleh. Oke, boleh. Di tengah-tengah ya. Teman-teman. Biar relax gitu. Relax. Oke, mungkin pertama jadinya digini dulu, jadi kita pegang, terus kita kan mau menulis. Sebelum nulis gitu ya. Oke. Oke. Olahraga jari ya. Olahraga jari. Nah, terus boleh jarinya di jadi dengan masuk di kepala. Oke, terus kalian apa lagi yang mau kira-kira? Oh, coba kepala kita ke kanan berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, sini 5, 8. Oke, ke arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke. Kayaknya bisa langsung pusing ya. Iya, bisa langsung Kak. Udah Miss. Oke, siap. Terima kasih Rara. Boleh teman-teman silakan duduk. Oke, silahkan masing-masing kelompok barcode. Nanti kalian lihat apa sih isi lembar kerjanya, kasus apa. Kemudian kalian diskusikan secara bersama-sama per kelompok. Kelompoknya masih ingat ya? Kelompok 1 ada Andre, Rara, Farah. Di sini kelompok 1. Iya. Kelompok 2 ada Haura, Dwi sama Kalika. Kelompok 2. Kelompok 3 ada Tegal, Andra sama Monik. Oke, silahkan bisa dikasih waktu 10 menit sampai 15 menit cukup ya untuk diskusi per kelompok. Mungkin bisa dikasih bocoran saja. Jadi di dalam kasus ini yang akan dibahas adalah kasus
HIV AIDS. Nah, HIV itu apa? AIDS itu apa? Apakah mereka nama penyakit ataukah nama virus? Seperti itu. Terus kita kan lagi belajarnya reproduksi. Hubungannya apa ya si AIDS ini dengan reproduksi? Seperti itu. Tahu nggak AIDS itu apa sih? Mungkin kalau untuk di apa yang kayak masyarakat awam kayak kita ini, kalau misalkan AIDS itu tuh nama penyakit yang dimana di penyakit itu disebabkan sama virus HIV ini gitu. Berarti HIV itu virusnya, nama penyakit AIDS. Oke, berarti udah tahu ya. Karena mungkin kebanyakan orang masih nyebut HIV itu penyakitnya, HIV itu sama dengan AIDS gitu. Padahal HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Disebabkan oleh apa saja kira-kira? Dari Hubungan seksual bebas, dari ibu ASI ibu ke anaknya, dari Transfusi darah, dari suntik. Berarti kalau cuma colek doang bisa nular ya? enggak Paham berarti ya. Terus nanti kaitkan hubungannya, Enggak, coba nanti kaitkan juga dengan kita kan lagi bahasnya apa, reproduksi nih. Jadi kaitkan si X ini ke arah sistem reproduksi. Nah tadi kan yang disebutkan sama Farah, yaitu kaitannya dengan hubungan seksual. Nah itu dikaitkan juga, kira-kira kalau hubungan seksual dilakukan oleh suami istri masalah nggak? iya Jadi masalah hubungan seksual yang seperti apa? yang ganti-ganti partner. Kalau kira-kira pasangan suami istri masalah nggak kira-kira? Enggak. Seharusnya kan proses biologis itu terbuka Iya, dari salah satu misalkan terjadi HIV kita iya dari awal harus ada keterbukaan. Jadi kalau misalkan yang bermasalah berarti punya peluang banyak itu siapa sih yang punya peluang kira-kira bisa kena HIV AIDS? orang yang tidak jadi pasangan Oh yang sering ganti-ganti pasangan, nah itu. Berarti kan itu jadinya di luar dari pernikahan. main ya main. Iya. Oke, lanjut nanti diisi LKS-nya ya. Oke, kelompok 2. ya orang sudah Kalau kira-kira nih sebelum sebelum baca tentang AIDS atau HIV, yang nama penyakit itu HIV atau AIDS-nya? AIDS. Apa AIDS-nya? Nama penyakitnya adalah? Oh namanya AIDS. lanjut. Ya, AIDS-nya itu penyakitnya. HIV adalah virusnya. Iya. Kemudian hubungannya AIDS dengan reproduksi apa? AIDS menyerang inti sistem reproduksi, Menyerang reproduksi. Menyerangnya gimana tuh? menyerangnya imun. Nah, infeksi yang paling pertama tuh reproduksi dulu Lewat apa? lewat gaya bebas. Nah, tadi berarti jawabannya ke situ ya. Hubungannya ke reproduksinya itu dengan si seks bebas tadi. Nah, seks bebas itu dikatakan bebas itu seperti apa? tanpa ada ikatan suami istri dan pernikahan melakukan hal seperti itu. Oke. Dan dengan pasangan yang berbeda-beda. Kira-kira AIDS itu bisa perempuan saja atau bisa laki-laki? Bisa dua-duanya. Kalau misalkan mereka berhubungannya pakai pengaman itu tetap bisa tertular nggak guys? Masih bisa. Masih bisa. Tapi tesnya apa sih? Iya. Kecil lah ya. Tapi masih bisa karena kan dia sudah ada hubungan. Entah itu kan kalau tadi misalkan bisa lewat jarum suntik, berarti kan itu jelas jelas ada sesuatu yang dimasukkan. Nah kalau ini kan nggak menutup kemungkinan. Namanya juga bakteri, namanya juga jamur, kemudian virus yang merugikan kita itu mereka bisa masuk lewat mana saja, bahkan ibaratnya lewat hidung aja bisa tertular kan kalau flu, kayak misalkan flu gitu kan. Jadi penyebarannya Seperti itu. Cuma bedanya kalau ini nggak mungkin disentuh langsung HIV gitu kan, AIDS gitu kan. berarti harus benar-benar ada sesuatu yang masuk ke tubuh Ya, itu langsung di organ. ya. Makasih nih. Oke, nanti dilanjut terus langsung diisi LKS ya. Oke, hai Tegar. Baik, sehat ya. Oke, kelompok 3 ya. Sebelum tahu atau lihat video tadi,
Kalian tahu nggak sih AIDS atau HIV itu apa? Itu adalah sebuah penyakit yang disalurkan. Pokoknya sebuah penyakit yang bikin imunitas tubuh itu Ya, jadi menyerangnya imunitas, menyerangnya imun. Tapi apa hubungannya dengan reproduksi? disalurkan kan salah satunya melalui Hubungan intim. Hubungan intim, betul, atau hubungan seks. Tapi harus ya seks bebas tadi. Ya, karena kalau misalkan suami istri itu nggak masalah ya kan, karena suami sama istri itu aja. Tapi yang bermasalah tadi seks bebas, di mana ya si laki-laki ataupun si perempuan sama ya, mau laki-laki atau perempuan, mereka berganti-ganti pasangan yang seperti itu. yang dikacain gitu. Yang dikacain terus kalau nggak suaminya meninggal terus kita Oh nggak apa-apa kan, itu kan paling cuma 1, 2, 3 gitu kan, itu kan ibaratnya ada durasinya, maksudnya ada spare waktunya gitu antara yang satu sama yang satunya begitu. Dan kan orangnya sama-sama. Ini kan kalau kita lebih bahas ke seks bebas itu lebih ke misalkan wanita-wanita yang disewa, itu kan satu hari misalkan dia dengan berapa, Bisa berapa orang? ya seperti itu. dua atau lebih kan itu bisa jadi kayak sama ini dan apa Nah, ya itu Allahu alam. Kalau emang dua-duanya sama-sama bersih, sama-sama menjaga, bisa enggak. Karena kan belum tentu juga yang sering juga bisa jadi mereka tetap sehat gitu kan, balik lagi ke imun mereka juga. Nah cuma seremnya AIDS ini sama kebersihan, jaga kebersihan itu penting, menjaga kebersihan organ kelamin gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi saya lihat pria di India nikah sama 89 cewek sehat-sehat aja. Oh berarti dia sehat, bagus. Iya benar-benar. Apa? Oke sudah. Sudah. Kalau sudah, misalnya mau setiap kelompok mempresentasikan, nanti kelompok yang lainnya seperti biasa boleh memberikan argumen, masukan, kritiknya supaya adil, maju semuanya ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara dari kelompok 1 dan ini kedua partner saya. Saya ada satu kenalan. Saya Deva Tuka. Jadi untuk kesempatan kali ini kelompok 1 kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kasus yang terjadi pada penyakit AIDS atau HIV ini, gitu ya. Nah untuk pertanyaan pertama yang yang terdapat di LKS ini adalah jelaskan identifikasi masalah di dalam kasus ini gitu. Untuk identifikasi masalahnya adalah kasus HIV atau AIDS ini di Sumatera Utara terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan saat ini secara kumulatif jumlahnya sudah mencapai 20.000 kasus. Dan untuk penyerangan si virus HIV sendiri itu biasanya menyerang pada generasi muda yang berusia 17 hingga 29 tahun. Itu termasuk cukup muda ya teman-teman, itu muda banget untuk punya penyakit seperti itu gitu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya penyakit HIV ini tidak mengenal umur seperti kayak dia lebih tua gitu terus dia kena gitu kan. Dari 17 tahun aja udah bisa kena nih sama si penyakit HIV ini gitu. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, HIV sama AIDS ini berbeda. HIV itu adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Jadi AIDS itu adalah nama si penyakitnya ini. Nah kalau HIV itu adalah virusnya kayak gitu. Dan upaya penanganan pemerintah terhadap penyerangan virus HIV atau penyakit AIDS ini perlu didukung semua pihak yang terkait. Pertama yang perlu dilakukan adalah pencegahan, dan itu bisa dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemahaman kepada masyarakat atau edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya free sex, bahayanya penyakit
AIDS ini dan virus HIV ini gitu. Mungkin ada tambahan aja. HIV dan AIDS itu bisa kita cegah dengan cara menggunakan pengaman untuk pasangan suami istri yang sudah menikah jika ingin berhubungan seks. Selanjutnya menghindari penggunaan ulang jarum suntik. Jadi setelah ada nih jarum suntik yang dipakai sama orang, itu jangan dipakai lagi. Selanjutnya transfusi darah. Transfusi darah juga kita harus melihat. Kita tanya juga, kita tes juga apakah darah yang ingin kita gunakan dari si pendonor ini terinfeksi oleh virus HIV atau tidak. Mungkin itu aja dari saya. Apakah ada tambahan lagi? Seperti itu saya udah dijelasin semua. Atau nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau nanya atau silakan. Apakah ada pertanyaan? silakan ada nya. Oke. Oke, kelompok 2 ya. Saya punya 2 pertanyaan di sini. Yang pertama tadi kata Rara itu HIV tidak mengenal umur. Jadi apakah seorang bayi Lanjutkan dulu. apakah bisa terkena HIV dan kenapa? Terus yang kedua, katanya di situ cara mencegahnya ada dengan sosialisasi. Apakah sosialisasi yang itu masih mampu mengatasi HIV tersebut dan berapa tingkat keberhasilan kalau misalkan berhasil ya mengatasi HIV tersebut? Terima kasih. Oke, dijawab. Izinkan menjawab. Pertanyaan pertama, apakah benar anak bayi baru lahir itu bisa terkena HIV seperti yang sudah dijelaskan Edi tadi di dalam PPT-nya, bahwa seorang ibu yang kena AIDS itu bisa menularkan kepada bayinya melalui darahnya, karena itu terlalu sambung ya dari ibunda bayi di dalam kandungan, dan ketika lahir walaupun tidak belum terkena AIDS ini, ketika si ibu memberikan ASI kepada anaknya, itu juga bisa menularkan si virus HIV tadi. Lalu yang kedua, apakah dengan Andre? Oke. Jadi untuk yang kedua dari pertanyaan itu, sosialisasi itu dapat mengikis penularan HIV atau tidak. Dengan cara sosialisasi, kita memberikan pandangan pada generasi muda itu supaya tidak melakukan pergaulan bebas, seks bebas, karena masih di bawah umur. Lain halnya dengan remaja yang sudah menikah, itu beda lagi. Jadi cara sosialisasi ini cukup untuk mengikis peningkatan HIV dan AIDS. Apakah cukup? Kalau cukup sosialisasi, saya rasa sekarang sosialisasi dari mana-mana dong ya. Betul. Harusnya peningkatan HIV itu menurun bukan meningkat. Betul. Bagaimana itu? Kalau kita hanya memberikan pandangan yang dilakukan, sisanya itu kembali pada orang masing-masing. Kita nggak bisa mengatur orang, karena orang memiliki hak kebebasan. Cukup. Cukup sekali, terima kasih. Apakah ada yang ikut dan lain? Iya, Silakan kalau Kelompok 3. Oke, Andra, silakan. kenapa HIV sudah ditemukan? Oke, itu ya pertanyaannya. Ada lagi, oke. Apa namanya? Maka HIV belum ditemukan obatnya. Mengapa HIV sulit disembuhkan sebelum ditemukan? Kenapa HIV sulit disembuhkan? Karena pertama, HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, yang persangka yang terkena ini itu tidak memiliki imunitas yang baik. Sedangkan kan manusia ini banyak beraktivitas, dia juga banyak melakukan hal-hal yang bisa membuat penyakit. Jika imunitasnya itu kalah, maka akan ada infeksi penyakit yang menyebabkan si orang yang kena HIV ini lemas, dia nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya sakit dan meninggal. Untuk obat dari HIV ini belum ditemukan.
Vaksin. Apa vaksin? Vaksin itu kan untuk bunuh virus. Obat yang membunuh virus itu nggak bisa nah itu pemberian virus itu nggak bisa menemukan si HIV atau AIDS, tapi obat untuk melangsungkan hidup dari seorang yang ada, tapi dia menemukan, dia hanya melihat itu aja. Saya rasa cukup untuk menjawab kedua pertanyaan ini. Ada pertanyaan? Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Saya harap Saya ada satu. Profil diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, menarik ya. Oke, silakan selanjutnya kelompok 2. Mungkin kelompok 2 ada sedikit pandangan yang berbeda, bisa kan? Kita sedikit berbeda dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selain itu, orang-orang yang sedang penyakit ini, yaitu adalah saudara yang sudah sampai dengan berusia 9 tahun. Kemudian ada faktor penyebab masalah dari atas. Dari diskusi kami, penyebab masalah pada dasar adalah virus HIV, yang kemudian menjadi HIV, dan kemudian ada pergaulan bebas di posisi masyarakat sehingga menyebabkan adanya kekerasan budaya, bahkan hubungan seks di atau mungkin ada yang meningkat atau masyarakat sendiri pergaulan kekerasan meningkat. Kemudian ada juga bahwasanya yang tingkat itu masih berbeda pasti masih dari Indonesia tetapi provinsi masyarakat saja. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai bahwasanya tapi karena berbeda tidak karena beberapa ini ada krisis berbeda darah. Kemudian ada akan salah dari masalah dari atas itu sudah sama aja dengan juga satu poin yang kita bilang. Masalahnya ya keminiman pengetahuan tentang penyakit HIV atau AIDS ini sehingga ya balik lagi mereka melakukan hubungan bebas, mereka mungkin menyuntikkan jarum bekas orang lain, kemudian transfusi darah yang dari orang yang mengalami HIV/AIDS tadi. Kemudian ada solusi yang dapat menyelesaikan wacana. Karena sampai sekarang obat dari HIV/AIDS ini belum ditemukan dan sosialisasi menurut saya kurang tepat untuk menjadi solusi. Jadi solusinya adalah dari dalam diri sendiri dan juga dari keluarga masing-masing. Kenapa saya bilang dari keluarga masing-masing? Orang tua dari dia harus memberitahu kepada anaknya bahwasanya, hai nak, itu berbahaya. Dan kalau melakukan itu bisa menjadi sebuah penyakit. Dan kemudian selain pemberi pengajaran dari orang tua ada pemeriksaan. Jadi kita harus selalu melakukan pemeriksaan rutin, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Yang penting kita harus selalu memeriksakan diri kita kepada dokter, gitu kan ya, atau misalkan lab. Nah kita lihat nih, oh misalkan ada virus asin tertentu
kan bisa menggigit darah manusia. Siapa tahu dia menggigit darah seorang yang punya HIV dan dia menyedot darah orang yang tidak terkena HIV. Apakah dengan cara seperti itu nyamuk dapat memberikan infeksi atau Saya mau tanya juga. Ini tampung satu per kelompok ya. Oke. AIDS itu, penyakit AIDS itu berhubungan ke sistem imun manusia ya, mengurangi sistem. Ya, kan ada juga tuh penyakit yang mengurangi sistem imun manusia yaitu autoimun. Itu kan guys. Nah, apa sih bedanya? Kenapa kok pasien AIDS tuh kayak banyak meninggal ya, autoimun kayaknya juga terus saya dari kelompok 3, saya nggak mewakili juga karena kita punya pertanyaan masing-masing. Saya mau nanya kepada saudara dan saudari, bisa dijelaskan secara rinci nggak proses bagaimana HIV itu sendiri dapat masuk ke tubuh manusia? Jadi pertamanya HIV ini masuk ke tubuh manusia dengan cara apa? Ya tadi dengan bebas, dengan kucing, tanpa darah dan lain sebagainya. Kemudian si sel apa ya? Kalau saya sempat pelajari, kemudian menyerang sel yang namanya CD4. Ya, betul. Ya, betul. Dia awalnya melawan si limfosit ini kan. Karena di tubuh kita sebenarnya sudah ada autoimun, penyerang imun yaitu sel T, betul kan, Miss? Dan yang kita sudah pelajari, limfosit ini mereka tidak langsung menyerang, tapi mereka mengidentifikasi bahwa ini berbahaya atau tidak. Betul, Miss? Nah, karena dia apa ya, maksudnya nggak langsung menghancurkan si virus HIV ini. HIV ini lebih dulu menghancurkan si virus, menghancurkan limfosit dalam tubuh kita, sehingga penyebarannya sudah menyebar pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena 5-7 tahun awal itu baik-baik aja, tapi seterusnya itu sudah ada tanda-tanda kayak ada pneumonia, ada TBC, ada herpes. Jadi maksudnya itu ya masker itu kemudian menyerang. Terima kasih ya segala misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata terlambat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reproduksi. Oke, yang lain boleh dengar dulu ya. Kami berdasarkan di atas kita jelaskan identifikasi masalah dari wacana di atas. Kasus HIV terus meningkat setiap tahun. Saat ini secara kumulatif sudah mencapai 25 kasus di Sumatera Utara. Dan sangat diperlukan penanganan serius. Paling utama pencegahannya adalah perlunya pencegahan awal. Dan pergaulannya dibatasi. Apa aja faktor penyebab masalah macam di atas? Penyebab penyakit HIV atau AIDS ialah pertama yang paling utama adalah seks bebas. Seks bebas adalah dampak paling banyak tetapi bagi durasi dan keberadaan. Apakah HIV dapat tertular dari bersih atau bersih itu menggunakan droplet? Siapa tahu ini yang terkena HIV ini bersih nih, depan orang yang terkena. Apa orang yang terkena ini bisa terkena atau terjadi HIV lewat dari droplet dan dikeluarkan oleh si
Betul. Saya ingin tanya juga. Jadi HIV itu menyerang sistem imun tadi kan, sel dalam tubuh khususnya ya kan, yang COVID tadi. Lalu ada nih penyakit lainnya, salah satunya adalah kelebihan sel dalam tubuh yang malah menyerang diri sendiri ya kan. Nah gimana kalau misalnya orang yang penyakit HIV terus dikasih virus ini, jadi dia bisa mengimbangi, apakah itu bisa menjadi salah satu jadi salah satu solusi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang boleh siapkan handphone kembali. Kita mau post test, ada sedikit pertanyaan, nanti yang ada di post test ini kalian jawab. Itu akan di sini ambil penilaiannya. Jadi mungkin di sini boleh siapa ya, Farah ya. Coba tadi simpulkan dari keseluruhan diskusi itu kira-kira apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya dasar teman itu HIV apa AIDS itu beda. HIV itu nama virusnya, AIDS itu nama penyakitnya, bisa ditularkan itu lewat hubungan seksual, pertemanan, jarum suntik, sama darah juga ASI. Nah kalau untuk cairan seperti air tidur seperti yang boleh sampai juga hormon itu nggak bisa. Lalu ini nggak ada obatnya karena dia menyerang sistem imun dan seperti yang udah dijelaskan kelompok 2 tadi, dia berbeda dengan autoimun karena memang fokusnya tadi yang autoimun genetik, yang satu itu memang dari ibaratnya dari luar, dari gangguan luar itu. Lalu dia nggak langsung setelah dia virus masuk ke dalam tubuh dia langsung juga sakit kelihatan, dan itu tidak terlihat secara fisik, akan terlihat secara fisik ke depan dia akan lemah dan itu kemungkinan penyakit seperti AIDS, pneumonia, dan kanker. Dan tidak semua orang yang ada yang kasus apakah itu mengidap AIDS itu belum tentu karena seperti yang tadi dia bilang tidak bisa dilihat dari keadaan fisiknya. Oke, siap, terima kasih, good job, Farah, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman yang lain tadi udah sambil ini ya, scan barcode-nya. Farah juga menyusul, silahkan scan barcode-nya. Lalu nanti pertemuan untuk selanjutnya nanti kita akan mereview berarti materi reproduksi dari awal sampai akhir dari penyakit, dari mulai dari organnya, proses pembentukan sperma, ovum, kemudian siklus menstruasi, kemudian fertilisasi, dan sampai penyakit. Baru kita ada pengambilan nilai ulangan khusus bab reproduksi. Oke, sampai di sini kira-kira ngagetin aja tegasnya. Perasaannya gimana nih setelah menerima materi reproduksi? Senang, seru. Kita jadi punya banyak ilmu ya. Oke. Soal yang tadi di handphone sudah? Kalau sudah, boleh silakan dirapikan bukunya. Kemudian sebelum pulang biasa ya ketua kelas kali bikin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.